Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleva Mesikasi Pratiwi, nomor absen 2 dari kelas 9C. Dan saya Amelia Chandra Kartika, nomor absen 4 dari kelas 9C. Dan saya Nampirna Ningtyas, nomor absen 26 dari kelas 9C. Kalian tahu nggak sih globalisasi itu apa? Apa pengertian globalisasi menurut para ahli? Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Teori globalisasi juga dijelaskan oleh sosiolog asal Inggris, yaitu Anthony Giddens. Teori globalisasi menurut Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan keadaan saling ketergantungan antara individu, kelompok masyarakat, dan negara. Hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Kemudian terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Bisa disimpulkan, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Ada juga karakteristik globalisasi. Apa saja karakteristik globalisasi? Karakteristik globalisasi: perubahan konsep, ruang dan waktu, adanya penemuan baru seperti telepon handphone, internet, dan berbagai macam lainnya menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Meningkatnya permasalahan bersama seperti bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Terdapat proses terjadinya globalisasi. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja proses terjadinya globalisasi? Yang pertama yaitu globalisasi era pramodern. Merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern seperti sekarang ini. Kalau bisa kita bayangkan, manusia mengalami aktivitas globalisasi seperti fenomena migrasi zaman prasejarah. Era ini ditandai pula zaman kerajaan penyebaran agama, jalur perdagangan Silk Road, dan migrasi antar benua. Pada era ini, periode pramodern ini berlangsung sekitar tahun 3500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, globalisasi era modern awal. Kemudian dilanjutkan pada periode selanjutnya pada periode tahun 1500 sampai 1600-an. Terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa, yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Pada era modern awal, imperium tersebut melakukan ekspansi dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun pada prakteknya, terjadi kolonialisme pada negara-negara lain tujuan ekspansinya. Yang ketiga, modern globalisasi era modern. Era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Nah, perbedaan dari era sebelumnya yakni modern awal ialah dari tujuan ekspansi para imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, serta tingkat pertukaran informasinya. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional, yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Dan yang keempat yaitu globalisasi era kontemporer. Pada periode ini,
Globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu up to date juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Apa saja bentuk globalisasi dan gejalanya? Yuk kita pelajari satu persatu. 1. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, bentuk globalisasi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Misalnya, kalau kamu ingin membeli barang-barang tertentu yang hanya dijual di luar negeri, kamu bisa nih memesan secara online, kemudian barang itu akan langsung dikirim ke rumah kamu. Prinsip dari perdagangan bebas ini seperti memudahkan transaksi antar negara dan bisa lebih mudah berbelanja melalui aplikasi jual beli di smartphone milik kamu. Yang kedua, bidang sosial. Bentuk globalisasi dalam bidang sosial, gejalanya ditandai dengan munculnya banyak teknologi baru yang mempermudah hidup kita dan juga untuk saling terhubung satu sama lain. Kita bisa belajar daring seperti saat ini juga merupakan dampak baik perkembangan teknologi. Kamu juga bisa melakukan video call atau kirim-kirim pesan dengan stiker lucu ke teman-temanmu. Itu juga merupakan kegiatan sosial yang dipermudah dengan teknologi. Yang ketiga, bidang budaya. Bidang ini dapat kamu lihat dari bahasa. Di sekolah kita juga mempelajari bahasa asing, termasuk Inggris bukan? Itu semua adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun semua orang mempelajari bahasa Inggris karena itu yang menjadi bahasa internasional. Tak hanya bahasa Inggris, bahasa Perancis, Rusia, Mandarin, Jepang, Jerman, dan banyak lagi bisa juga kita pelajari sekarang ini. Penggunaan bahasa asing yang semakin marak tidak terlepas dari interaksi budaya yang semakin meningkat di antara berbagai negara. Entah melalui kesenian seperti film atau kunjungan wisatawan asing ke sebuah negara yang membuat penggunaan bahasa asing menjadi semakin masif. Keempat adalah bentuk globalisasi di bidang politik. Kita bisa melihat gejalanya dari berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Maka dari itu setiap negara memiliki kedutaan besar untuk mewakili mereka pada urusan diplomatik antar negara. Ada banyak lagi bentuk dan gejala yang bisa diamati karena memang globalisasi merasuk ke dalam setiap hal di hidup kita. Ada juga nih dampak globalisasi. Apa saja itu dampak globalisasi? Dampak globalisasi yang positif yaitu meningkatnya daya saing dan perekonomian. Yang kedua, hubungan sosial tanpa batas jarak dan waktu. Yang ketiga, pertukaran nilai dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, teknologi semakin berkembang dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian dampak negatifnya antara lain, yang pertama ketergantungan akan sumber daya dari negara lain. Kedua, lapangan pekerjaan yang sangat tinggi persaingannya. Yang ketiga, berkurangnya nilai kearifan lokal. Dan terakhir, rusaknya lingkungan hidup. Nah, itu tadi dampak positif dan negatif dari globalisasi. Jadi, hal yang harus dilakukan oleh kita sekarang ini adalah mempersiapkan diri dari perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, selesai sudah pembahasan podcast tentang globalisasi pada kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.